Kemudian ya, Rasul melanjutkan setelah sedekah untuk sendiri, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun, dan engkau memberikan makan untuk anakmu, maka itu adalah sedekah. Ya, engkau memberikan makan untuk anakmu adalah sedekah. Mau itu anak yang masih kecil atau anak yang dewasa, nggak apa-apa, kasih makan anaknya. Atau anak yang dikembalikan tadi, yang sudah dicerai suaminya, atau suaminya meninggal dunia, atau suaminya pergi entah kemana, nggak balik lagi, nggak tanggung jawab. Ya, maka bapaknya ketika memberikan nafkah kepada anak-anaknya ini adalah sedekah. Ya. Tapi masih ada orang-orang tua yang tidak tanggung jawab sama anaknya. Naudzubillah, nanti akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Ada orang-orang tua yang gak peduli dengan anaknya. Ketika cerai, anaknya ikut ikut istrinya. Padahal kewajiban walaupun istrinya sudah dicerai, anaknya ikut istrinya, maka wajib untuk bapaknya ngasih nafkah. Karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada. Ya. Ketika nikah lagi nih bapaknya dapat anak lagi, setelah menikah punya anak lagi, maka tanggungan sama dengan yang diberikan kepada anak yang dibawa istri yang sudah dicerai. Ya. Maka itu bernilai sedekah. Kalau anaknya 2, anaknya 3, maka semakin banyak anaknya, maka semakin banyak sedekahnya, manakala dia memberikan makan kepada ya anak-anaknya. Kebutuhan pokoknya, makan, minum, pakaiannya, keperluan sekolahnya, jangan pelit. Ya. Jangan apa? Pelit. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Kok tega banget kadang-kadang ada orang tua nggak peduli sama anaknya. Ya, nggak peduli sama anaknya. Giliran sudah tua datang pengen diurus. Ya, nggak malu itu. Ya walaupun boleh aja nggak masalah karena anaknya, tapi ketika dia meninggalkan anaknya ketika masih kecil-kecil, nggak peduli, ya nggak peduli. Kalau yang nggak dinafkahi istri, gampang istri ngomong, mas kok saya nggak dinafkahin mas, ceraikan aja saya mas, biar saya bisa menikah lagi sama laki-laki yang lebih baik. Istri mampu ngomong begitu. Kalau karyawan, kalau dia sebagai pegawai, ya nggak digaji, kalau nggak digaji sudah saya putus saja hubungan kerja, saya cari kerja yang lain, sisa anak. Maka curhatan seorang anak, kata Nabi, wa yaqulu waladuka ila man takiluna, wahai bapak, kalau engkau nggak peduli sama aku, tidak memberikan nafkah kepada aku, wahai bapak, kepada siapa engkau serahkan tanggung jawab ini untuk menafkahi saya? Kemana dia? Kalau istri yang tidak dinafkahi, dia bisa menggugat. Ceraikan saya biar cari jodoh yang lain. Kalau karyawan sudah putus, saya cari kerja yang lain. Tapi kalau anak, siapa yang mau menanggung? Maka sadarlah wahai kalian bapak yang tidak peduli dengan anaknya. Sadarlah kalian wahai seorang bapak yang tidak tanggung jawab kepada anaknya, kelak akan dihisab di hari kiamat. Rasul SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan di antara pemimpin seorang bapak adalah menafkahi anaknya, yang kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan, wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah, dan yang engkau berikan nafkah kepada istrimu, engkau ngasih makan istrimu, maka itu bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Kalau istrinya 1, ada yang istrinya 2, semakin banyak istrinya semakin banyak sedekahnya. Yang penting mampu, bukan cuma ngomong doang, ya, cuma nikahnya semangat tapi nggak peduli, ya nggak bener. Ya, ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, apalagi nggak adil,
nanti hari kiamat itu akan apa? Wasyikuhu ma'il, kata Rasul. Maka apa? Maka punggungnya itu apa? Miring di hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat kalau ngelihat ada orang yang punggungnya miring jalannya, itu orang yang dulu di dunia punya lebih dari satu istri dan gak adil. Tapi kalau adil, oh bagus. Ya, kalau adil bagus. Makanya Rasul mengatakan ma ata'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah. Engkau memberikan makan untuk istrimu adalah sedekah. Adalah sedekah. Kalau istrinya 1, 2, 3 atau 4 adil, maka itu sedekah. Semakin banyak sedekahnya. Ya. Dari memberikan kebutuhan pokoknya, makan minumnya, ya, memberikan keperluan belanjanya, ya. Jangan pelit. Kenapa? Karena memang mereka tanggung jawab kalian sebagai seorang suami. Dan harta yang kau berikan untuk memberikan makan untuk istrimu itu jauh besar pahalanya dari yang engkau berikan untuk orang miskin. Perlu kita ingat, harta yang kita berikan untuk istri adalah apa? Untuk makan mereka. Pahalanya jauh lebih besar dari engkau memerdekakan budak. Lebih besar harta yang kau gunakan untuk fisabilillah, dan lebih besar pahalanya dari harta yang kau gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Kenapa? Karena istrimu adalah sebagai amanah yang Allah telah titipkan untuk kalian tanggung. Ya. Sehingga wajar dan dibolehkan ketika seorang istri tidak dinafkahi suaminya, dilalaikan nafkahnya, dia boleh mengatakan, mas kalau memang gak mau menafkahi saya sebagai istrimu, maka ceraikan saya. Ini curhatan seorang istri ketika suaminya gak tanggung jawab. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, Pak, anfik alayya ma talik au talikni. Anfik alayya au talikni. Wahai suamiku, kalau memang enggak mau nafkahin saya, enggak mau tanggung jawab sama saya, sudah, ya, ceraikan saya. Kalau memang saya masih jadi istrimu, kasih nafkah. Kalau memang enggak mau ngasih nafkah, ceraikan saya. Biar saya cari yang lain nanti, suami yang lain yang lebih baik. Ini kadang enggak. Nyerahin enggak mau, nafkain enggak mau. Pengennya apa ini model-model begini? Ya, naudzubillah. Ya, maka ya harus kita ingat, harta yang kita bekerja, berdagang, lelah kita, capek kita, siang malam keringat yang keluar dari capek kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri, maka itu adalah sedekah, kata Nabi, bernilai pahala. Ini buah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasul menyebutkan wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Dan engkau memberikan makan untuk pembantumu, untuk pegawaimu, untuk karyawanmu adalah sedekah. Maka jangan pelit, ya. Memberikan makan mereka itu adalah sedekah. Kalau pembantunya, pegawainya 1, 2, maka itu sedekah. Apalagi yang banyak pegawainya 100 orang, semakin banyak sedekah. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka telah, ya, mereka sudah membantu dan punya jasa. Mereka sudah membantu pekerjaannya. Maka jangan dilalaikan, mendahulukan orang jauh, mendahulukan tetangganya. Ini karyawannya urusin dulu, perhatikan sebelum orang jauh. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang membantu pekerjaan kita. Ya, perhatikan mereka. Mereka telah lelah bekerja untuk membantu kalian, maka jangan lalaikan mereka. Mereka rela meninggalkan keluarganya dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam lembur, tetapi tidak dipedulikan. Atau mungkin memberikan memberikan sesuatu, ya, balasan dengan gaji yang tidak layak. Jangan, ya. Jangan. Kenapa? Karena ketika kita membantu mereka, bahkan memberikan makan atau memberikan uang untuk makan mereka dan keluarganya, itu bernilai sedekah. Ya. Jangan sampai mereka terlupakan, ya, kurang diperhatikan, padahal mereka, ya, orang-orang yang telah membantu selama ini.
yang rela waktunya, rasa capeknya untuk membantu pekerjaan kita. Ada yang bagian masak, ada yang bagian apa? Bersih-bersih, ada yang bagian mengantar, ada yang bagian sopir, ya. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang katanya ya seperti apa? Kacang yang lupa kulitnya. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan seperti kacang lupa akan kulitnya. Ya. Dan kadang-kadang kerjanya berat, nggak ada libur, belum lagi harus apa? Harus ya kadang sampai pulang malam, begitu. Ini pun kalau tidak diberikan dengan sesuai, boleh seorang pegawai, seorang karyawan, seorang pembantu mengatakan, ya, anfiq alayya au bi'ni. Ya, berikan kepada kami yang sesuai dengan pekerjaan kami. Kalau enggak, sudah putus pekerjaan, biar saya cari yang lain. Boleh, ya. Maka nafkahilah, ya, berikanlah bantuan untuk mereka. Nah, ini hadis yang ke-82. Hadis yang ke-83 bab baru. Sekarang kita masuk bab baru. Bab yang ke-44 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Maknanya ada orang-orang yang ya, mengharapkan kematian anak-anak perempuannya. Pernah kita sebutkan, kenapa demikian? Ada orang-orang yang pengen anak-anaknya itu mati. Anak-anaknya apa? Yang meninggal dunia. Sebabnya yang pertama adalah karena rasa malu punya anak perempuan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman Rasul atau sebelum itu. Ya, sudah kita bahas di bahasan bab sebelumnya tentang keutamaan menafkahi 3 saudari perempuan. Jadi, kenapa ada orang yang mengharapkan anak-anaknya mati? Karena satu, yaitu anak-anak perempuan meninggal dunia karena alasannya di antaranya yang pertama karena mereka malu kalau punya anak perempuan. Ya, ini seperti kaum jahiliyah dan sudah pernah kita bahas. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ada orang yang mengharapkan anak-anak perempuannya mati? Karena mungkin dia yang kedua karena dianggap membebani dan tidak memberikan manfaat yang banyak. Karena perempuan dan secara fisik nggak seperti laki-laki, lebih lemah, ya. Beda kalau laki-laki harapannya panjang, ya, harapannya panjang. Kalau perempuan enggak, sehingga orang yang mengharapkan anak perempuannya meninggal dunia karena merasa terbebani dengan anak-anak perempuannya. Kemudian manfaatnya sangat kecil, berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Bagaimana hadisnya? An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Umar. Anna rajulan kana ingdahu, pernah ada seorang laki-laki yang duduk di sebelah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Walahu banatun fatamanna mautahunna. Ketika lagi duduk di sebelahnya, maka orang tadi yang ada di sebelah Abdullah bin Umar ngomong, dia mengharapkan kalau anak-anak perempuannya meninggal dunia. Alasannya berapa tadi? 2. 1, karena mungkin malu punya anak perempuan, dianggap lemah, enggak kayak laki-laki. Yang kedua, merasa terbebani dengan nafkah, sedangkan manfaatnya sedikit. Maka Abdullah bin Umar faghadiba Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar pun apa? Murka, marah. Langsung diomongin, ya, marah ketika mendengar ada orang yang pengen anak-anak perempuannya itu meninggal dunia, sehingga Abdullah bin Umar murka, ya. Faqala, maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, menasehati orang tadi dengan mengatakan, anta tarazukuhunna, ya. Engkaukah yang ngasih makan mereka? Engkaukah yang ngasih makan mereka?
Kenapa engkau itu mengharapkan kematian mereka? Kamu yang ngasih makan, begitu maknanya. Kamu yang ngasih rizki, ya, langsung diem, ya, langsung diem. Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan demikian? Karena Allah yang ngasih makan, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ngasih rizki kepada mereka. Ya. Adapun bapak seorang ayah itu cuman wasilah, perantara yang memberi rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, innallaha huwar razzaq. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki. Jangan khawatir, maknanya begitu. Jangan kalian khawatir terhadap anak perempuan walaupun banyak. Jangan malah pengennya mati. Bersyukur masih ada orang-orang yang gak bisa punya anak. Bersyukur masih ada orang-orang yang belum menikah. Yang sudah menikah ada yang sekian tahun lamanya belum punya anak, bersyukur, ya, bersyukur punya anak. Jangan malah ya berangan-angan mereka pengen ya meninggal. Ya. Kenapa? Karena tadi alasan ekonomi, atau mungkin bukan beban tetapi takut kalau anaknya banyak nanti ya takut miskin. Takut melarat. Apa melarat? Miskin. Saudaranya apa? Miskin. Ya. Iya. Jadi apa? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Surat apa? Al-Isra ayat 31. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut membebani, ya. Nahnu narzuquhum, karena kamilah yang memberi rizki kepada mereka, kata Allah. Wa iyyakum, bukan cuman anak-anakmu, kalian sebagai orang tuanya juga kami yang ngasih makan, kami yang ngasih rezeki, ya. Inna qatlahum kana khati'an, kana khita'an kabira. Ya. Orang yang membunuh anak-anaknya maka itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Jadi jangan khawatir punya anak itu, jangan khawatir, ya. Khawatir takut miskin, takut melarat, membebani. Wah, sekarang itu apa-apa mahal, apa-apa sekarang susah, kata siapa? Ya, pendidikan mahal, sekarang sekolah gratis, walhamdulillah, pemerintah ngasih gratis, alhamdulillah. Mau alasan apa? Ya. Tapi kan kita butuhnya nggak cuman sekolah doang, yang lain-lain juga butuh. Ya semua orang hidup butuh, saya tanya. Bahkan yang hadir di sini, sekarang yang sudah menikah dengan waktu belum menikah, saya tanya, lebih mudah kapan? Jujur aja, mudah sekarang, betul? Iya, Allah yang ngasih rezeki. Setelah menikah belum punya anak, dengan sekarang sudah punya anak 1, 2, 3. Saya tanya, lebih enak mana hidupnya dengan sekarang? Sekarang. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang ngasih rizki kepada anak-anak kalian dan juga kalian. Ya, Allah berjanji demikian. Sehingga nggak usah khawatir. Ya. Nggak usah khawatir punya anak banyak. Kenapa? Allah yang nanggung. Ya. Allah yang nanggung. Ya. Begitu, orang kadang-kadang takut punya anak banyak, ya. Bukan berarti akhirnya nggak pakai aturan, nggak, pengen anak banyak biar tetap pakai aturan. Makanya dalam Islam ya ada masa penyapihan, ada masa menyusui, ya di jarak, begitu. Bukan membatasi, di jarak. Kenapa? Karena ada menyusui, ada juga menyapih, begitu. Ya. Jadi apa? Kita lihatlah, jangan kita lah, coba kita lihat ke belakang, mbah-mbah kita lah, orang-orang tua kita dulu, mbah kita dulu. Anaknya banyak apa dikit? Banyak-banyak. Ya alhamdulillah sehat, ya buktinya kita muncul di dunia ini kan. Ya, ada yang anaknya 10, ada yang anaknya 11, ada yang anaknya 12. Walhamdulillah. Ya, anak-anaknya sehat, hidup, padahal berapa anaknya? 10. 11. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki bukan
Orang tuanya Allah yang ngasih rezeki. Orang tuanya itu sebagai jalan doang, lewat sebagai perantaranya. Ya. Allah yang mengatakan demikian, sehingga jangan sampai khawatir melarat ketika punya anak. Ya, makanya hadis ini Rasul mengingat Abdullah bin Umar mengatakan anta tarzuquhunna, apakah kamu yang ngasih rezeki? Diam. Kenapa? Bukan. Kita itu diperintahkan bekerja, bekerja, tapi yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai karena khawatir takut miskin, ya. Begitu. Dan kita orang mukmin yakin, kita sebagai orang mukmin itu yakin bahwa yang menanggung kita itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita walhamdulillah hidup di negeri yang diperbolehkan punya anak banyak, betul? Ya, kita hidup di negara yang walhamdulillah diberikan kebebasan. Ada di luar negeri nih, di luar negeri itu sampai kalau punya anak lebih dari 2 itu kena denda. Punya anak lebih dari 2 itu didenda. Ya, kita di sini walhamdulillah. Tetapi bukan berarti tadi terus langsung banyak anak tanpa aturan, ya enggak. Ya, aturan ada. Jadi yang penting jangan khawatir melarat kalau punya anak, ya. Ya, pemerintah kita alhamdulillah membolehkan, ya. Di negeri kita diperbolehkan. Ya. Dan walhamdulillah mereka semuanya hidup, mereka semuanya diberikan rezeki. Ya. Jangankan manusia yang Allah beri rezeki, apa? Hewan pun Allah beri rezeki. Hewan berapa jumlahnya? Sangat banyak. Mereka enggak takut miskin tuh hewan, betul? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu hewan pun, hewan melata yang kita aja nggak peduli, ada semut, ada cecak, ya, yang ada di bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Ya. Lihat cecak, cecak makannya apa? Nyamuk. Nyamuk kan bisa terbang, betul? Nyamuk nggak bisa, cecak nggak bisa terbang, makanannya terbang. Pernah jenengan ngelihat cecak stres? Nggak ada, nggak ada. Ya. Pernah jenengan ngelihat cecak itu karena makanannya terbang itu bunuh diri? Pernah jenengan ngelihat cecak itu karena makanannya terbang nggak bisa ditangkap, kemudian cecaknya gantung diri? Nggak ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah satu hewan pun yang melata yang kita enggak peduli kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Apalagi manusia. Apalagi seorang manusia punya akal, punya apa? Punya akal, punya otak, punya akal untuk berpikir, punya ijazah, punya motor, punya tenaga. Ya. Allah yang nanggung, tenang, gak usah khawatir, alasannya begitu. Wong orang kafir aja yang gak sholat, nyembahnya patung, Allah kasih rezeki gak dia? Kasih. Masa kita yang mau sholat, mau ngaji, ya? Masa kita takut dengan rizki? Jangan. Ya. Nah, jadi Allah memberikan kita kemudahan, ya? Allah memberikan kepada kita kemudahan, ya. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Umar anta tarzuquhunna, agar kita berpikir, kamukah yang memberi makan sehingga kamu berangan-angan anakmu meninggal dunia? Ya. Kemudian kalau anaknya banyak jamaah, ya, anaknya apa? Ketika kita misalnya, ya, anak-anak kita itulah mereka yang diharapkan. Ya. Kadang-kadang ada suaminya cukup penghasilannya, istrinya kaya, ekonominya mapan, rumah ada, mobil ada, ya, tanah banyak, sudah PNS misalnya, dan begitu, sudah sertifikasi, apa sertifikasi? Kalau istilah guru kan ada begitu, sertifikasi, tapi nggak mau punya anak banyak, satu, ya, satu, ya bukan saya itu nyalain, enggak. Ya, kenapa? Karena nanti kalau jenengan meninggal dunia, yang doain rumahnya,
Kalau jenengan meninggal dunia, yang mau doain jenengan itu mobilnya, rumahnya, apa tanahnya. Yang doain harapan dari kita orang tua, yang mengharapkan doa itu anak-anak kita. Bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan sawahnya. Ya, bukan sawahnya. Ya. Karyawan aja belum tentu doain. Ya. Ketika meninggal paginya, siangnya udah dikeluarin dari grup. Ini keluarin udah meninggal dunia, masih di grup aja, komen nanti. Begitu. Tapi anak dia yang mendoakan. Ya. Ya kadang-kadang anaknya satu, ya. Anaknya beler lagi. Apa beler? Beler itu apa? Bandel, nakal. Ya. Coba kalau anaknya 5. Ketika salah satu nakal, masih harapan 4. Dan jenengan senang punya anak banyak. Kenapa kalau tua? Ya, punya anak ada di sini, di situ, bisa pindah-pindah. Wah, aku pengen punya apa sama anak yang nomor 1, diantar. Di sana bosan, aku pengen ke anak yang nomor 2, diantar. Enak. Nah, kalau cuma satu-satunya, udah gitu nggak bener lagi anaknya, wah, rugi. Maka jangan sampai kita takut terhadap apa? Terhadap rezeki yang Allah berikan. Maka ya, bab ini, bab yang ke-44 tentang mengharapkan kematian anak-anaknya karena takut. Pertama ya karena ekonomi, takut melarat, atau yang kedua karena yaitu seperti kaum jahiliyah, yaitu malu punya anak perempuan. Ya, dengan itu jangan sampai menjadikan kita ya putus semangat. Ya, tetapi tetaplah kita mengharapkan kebaikan dari Allah, berdoa serta mencari jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang baik. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai hadis yang ke-83. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bab yang ke-45. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.